Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Belajar Bicara. Pada awal ini kita akan kita akan diskusi. membahas tentang ini, kenapa kita membuat podcast ini, apa alasannya, terus tujuannya apa saja. Yang pertama kita diskusi tentang mengapa harus ada podcast ini. Sebentar, mungkin yang pertama kita perkenalan dulu. Oh iya, perkenalan. Ini kan nggak ada videonya ya? Nggak ada videonya, jadi mungkin kita perkenalan dulu. Ayo rekan. Perkenalkan, saya Sandi Andika Akbarwoh. Oke, saya Afrizan. Biasa dipanggil Akbar, kalau rekan biasa dipanggil Rizan. Oke, terima kasih itu. Oke, topik yang pertama, mengapa ada podcast ini? kenapa tuh? Kalau dari saya sendiri sih, saya ingin memunculkan value dari setiap anggota atau setiap pengurus PAC maupun ranting yang di Kecamatan Pujon. Intinya, arek Pujon ini ternyata ngeri-ngeri, kurang terpublis saya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengen tahu sih, kok arek ini gagasannya api-api. Oke, itu. Kalau dari aku mungkin ya, kenapa kok kita bikin podcast? Apa ya, yang kita tahu bahwa teman-teman itu pasti punya gagasan-gagasan sendiri ataupun sudut pandang sendiri. Yang itu pastinya seru untuk kita bahas bareng-bareng kan. Oleh karena itu kenapa kok podcast kita juga namanya Belajar Bicara? Karena ya dengan podcast ini kita juga belajar menyampaikan menyampaikan gagasan-gagasan kita kan dengan baik gitu. Bagaimana caranya kita menyampaikan pemikiran-pemikiran kita dan ya belajar menyampaikan pendapat seperti itu mungkin ya. Enggak mungkin kan dari pertama buat video langsung cara ngomongin bener. Betul. Cara menyampaikan bener nggak mungkin. Makanya kita kasih nama Belajar Bicara. Oh, alasan kenapa tidak kita munculkan video? Iya, kalau menurut aku sih, yang pertama, apa sih nih temenan itu nih realistis. Oh iya, realistis. Agak bingung sebenarnya. Realistis. Kesibukan rekan Rizan pun banyak, kuliah, kan Akbar juga banyak, kuliah, kerja dan lain-lain kan. Maka dari itu, kalau diambil dari nilai negatifnya, podcast kita nggak akan ada apa-apanya. Tapi kalau memang semuanya dilihat dari nilai positifnya, sekecil apapun itu pasti ada nilai positifnya. Iya. Kalau dari rekan Rizan gimana? Iya sih. Kenapa kok kita nggak pakai video? Soalnya ya itu, pasti kita banyak memiliki keterbatasan waktu dari editing kan. Pasti kalau video bakal banyak yang kita edit, terus juga device kita juga terbatas ya rekan. Jadi kenapa kok kita cuma suara ya, karena tapi memang kalau menurutku podcast ya seperti itu kan, suara aja. Ini kan kalau podcast 10 menit diedit, ya iso ngedit iso 5 jam arang ngedit. Iya betul. Meskipun kita bicara cuma 10 menit ya. Eman. Terus nggak apa-apa sih, penting podcast kita isinya. Kira-kira tujuan podcast kita ini, kita akan ngomong dengan siapa saja? Tujuan podcast ini, kalau dari aku sendiri ya, sebenarnya podcast ini ya cuma untuk kita belajar aja kan. Banyak sebenarnya topik-topik yang bisa kita bahas gitu. Mungkin dari segi organisasi kita sendiri, baik di PAC maupun ranting, atau yang lebih luas kita ke MWJ dan NU itu sendiri gitu. Terus dari mungkin kita bisa ya angkat isu-isu terkini gitu. Bisa banget. Meskipun aku senang banget lagi ngono malahan. Iya, makanya di berbagai bidang apapun, misal kayak seperti politik dan lain sebagainya, biar kita itu sedikit banyak melek lah kan hal-hal itu kan kita juga perlu ya. Terus mungkin dari hal pendidikan, sekolah, kuliah, pondok itu. Aku pikiran nanti kita review jurusannya teman-teman yang sekolah ataupun yang kuliah. Boleh banget. Jadi mungkin kita bisa review kan, kita juga punya banyak rekan dan rekanita yang mana itu di berbagai jurusan, baik sekolah maupun kuliah. Misal di sekolah ada yang IPA, ada yang IPS, mungkin ada yang bahasa agama gitu kan. Terus di kuliah juga kita berdua aja beda gitu. Mungkin itu perspektif yang menarik gitu. Dan perbedaan itu pun menumbuhkan banyak nilai plus. Betul. Sebenarnya permasalahan dari PAC sendiri itu orang kekurangan program. Tapi kita itu kekurangan respon. Mungkin dengan adanya podcast ini dari teman-teman bisa mendengarkan lah. Kita itu semangat banget sebenarnya. Orang kayak itu intinya. Semoga dengan adanya podcast ini kita kelihatan nggak oleh rai sih sebenarnya. Dan kita sharing saja. Mungkin
gini ya, kenapa kita bikin podcast biar teman-teman itu tahu apa yang sebenarnya kita rencanakan atau kita pikirkan, karena selama ini mungkin kita dianggap cuma menyampaikan pengumuman lain-lain. Maksudnya cuma acak-acak doang tanpa tahu kita memberitahu apa namanya tujuan kita, terus dari sudut pandang kita itu kenapa kita bikin kegiatan A, bikin kegiatan B, itu kenapa kan mungkin ada teman-teman yang belum mengerti tentang itu dan belum tahu karena memang mungkin kita kurang komunikasi juga. Makanya ini kita buat ini ya kan, buat podcast ini biar mungkin bisa menjadi salah satu sarana kita berkomunikasi dengan ranting ataupun dengan anggota-anggota yang lain gitu. Secara lebih luas dan lebih menarik mungkin. Nggak mungkin di forum gini ngomong kayak ini kan ya? Iya, nggak mungkin kan kita di rapat seperti ini ya. Nggak mungkin. Terus penasaran sih sebenarnya, ini kan juga podcast pertama kita kan ya. Pakai tambahan aja biar nggak cuma bahas tentang podcast ini, mungkin kita sekalian kenalan gitu. Pas dulu rekan Akbar itu kenapa kok bisa ikut penuh itu kenapa gitu kan? Karena kita kan juga belum kenalan sedekat itu gitu. Saya kenalkan dulu dari SD MI Raden Patah. Terus dikenalkan soal alma maternya. Boleh, MI Raden Patah. Bangga. SMPI 2, SMK PGRI Telkomas, kemudian Universitas Wisnuwardana. Nah, masalah muncul kenapa saya sebutkan itu. Mulai dari MI saya ikut organisasi, SMP ikut, SMK ikut, kok kawan kok ikut. Jadi aku kudu penuh sebenarnya organisasinya. Ya, berarti suka berorganisasi. Butuh info pergerakan. Cari info perkumpulan ya. Perkumpulan soalnya aku gabut banget dewe ning omah yo. Ya relate. Terus kan pas kumpul kanca-kanca aku seneng banget kan. Mbah cuma aku turu dhisik kan, biasanya turu dhisik kan aku. Tapi aku seneng banget ngono. Jadi biar kalian tahu ya, rekan Akbar ini kalau ada nginep-nginep pasti tidur duluan. Guys, les metu omah. Iku aku mesti turun di inginku dan mesti aku turun dikit. Ya betul. Kalau tadi kan Rizan sendiri gimana? Kalau saya dulu pertama kali ikut IPNU itu ketika ada lomba apa ya dulu? Kan hari santri. Iya. Bukan hari santri dulu saya pertama ikut itu. Iya juara cerdas cermat. Gitulah ya. Iya ndikeri aku eling kok. Aku musuh kan. Aku sih kalah tapi kita bermusuhan ya. Ini kalah aku tapi. Dan saya diprotes sama rekan Akbar. Dianggap curang loh saya. Jadi kita dulu musuh di situ ya. Jadi setelah itu saya ikut IPNU di ranting saya sendiri sampai di tahun berapa saya jadi ketua itu ya? 2021 sampai saat ini. Enggak sing perlu diketahui rekan Rizan ini dan teman-temannya, dua temannya juara apa ini? Juara cerdas cermat itu 3 tahun. Rekan mita saya. Juara cerdas cermat Kecamatan Pujon berturut-turut enggak berturut-turut juga. Turut-turut kan. Iya, masuklah nominasi. Gagal nih. Alhamdulillah. Mungkin hoki 3 kali, gak mungkin hoki itu. Ikut terah pinter kan. Memang punya strategi khusus gitu ya, 3 orang. Boleh gitu. Bisa diseringkan nanti kalau. Iya boleh. Nanti ketika kita mendekati lomba-lomba gitu di akhir tahun biasanya mungkin kita bisa sepil strategi latihan kita yang juara-juara itu kita undang. Lanjut, dukungan apa saja dari rekan Rizan, kenapa kok masih ikut IPNU? Kenapa masih ikut IPNU? Waduh, ini agak berat ya. Kenapa masih ikut IPNU sampai saat ini? Karena saya rasa ya yang pertama banget ya, saya butuh kegiatan seperti rekan Akbar. Pastikan kalau kita sudah terbiasa ikut organisasi, karena saya dulu juga di SMP, di SMA itu juga, ya termasuk badan dakwah. Badan dakwah loh. Ngawur. Saya juga termasuk ikut organisasi terus. Jadi kalau gak ikut organisasi gue ada yang kurang gitu, karena sudah terbiasa ya. Ya itu yang pertama, karena cari kegiatan, suka kumpul sama teman-teman, saya rasa itu paling seru. Yang kedua, saya bisa belajar dan mengajar. Oh iya sih. Ya kan, kita bisa mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita punya. Itu juga bagian paling membuat kita bahagia gitu loh. Enggak harus di sekolah lo belajar dan mengajar itu. Betul. Apapun kemampuan kita ya, sekecil apapun, kalau misal kita ada kesempatan untuk mengajarkan ke teman-teman kita dan teman kita mengerti dan memahami,
Itu salah satu rasa bahagia yang Iya, saya tahu. seperti itu kan Mas Akbar guru ya. Jadi pasti tahu rasanya seperti apa. Jadi itu mungkin bisa belajar dan mengamalkan ilmu itu juga salah satu faktor kenapa saya masih ikut di IPNU. Yang kurang dirasakan oleh orang lain itu mungkin belajar itu cuma ada di bangku sekolah. Karena itu. Padahal di IPNU kan kita udah 3B ya, belajar berjuang bertakwa itu motonya itu. Berdulus juga sih. Soalnya tambahan. Aku ngerasa nih organisasi paling tulus sih ya IPNU iki. Iya sih, tak pikir-pikir ya. Karena kita juga nggak dibayar, kita juga nggak mendapatkan apa ya, balasan secara material. Kita nggak punya ya. Cuma kan nggak pernah harap. Nggak berharap banget. Karena kita ya kumpul-kumpul sama temen, kita hektik bareng, riwah bareng itu sudah. Baru kita sudah cukup seru gitu, tanpa untuk kita berharap imbalan, tanpa berharap imbalan relasi. Betul, relasi itu juga penting. Salah satu alasan saya masih di IPNU ya itu juga karena relasi kita di IPNU itu luas ya. Dari anggota sendiri itu banyak latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang guru, ada yang di bidang apapun itu, olahraga gitu kan ada. Terus dari alumni-alumni kita juga banyak alumni-alumni yang hebat gitu. Ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi pejabat dan lain sebagainya gitu kan. Jadi relasi itu juga salah satu kenapa menurut saya kalian harus ikut IPNU ya itu. Harus semangat, tambah semangat. Harus tambah semangat. Ben ra kalah ambil organisasi liane. Betul. Terus mungkin ini sih, kalau ini kan kita bahas IPNU ya. Tadi sudah alasan kita ikut IPNU. Mungkin harapan kedepannya Mas Akbar gimana? Harapanku dengan adanya ini loh Mas ya. Dengan adanya ini arek tambah semangat bergerak nih. Program-program sih wis direncanakan, digas lah iso ditambahi. Begini itu. Kalau memang meterane yang awal pertama meterane gini, arek enom kumpulan tahlilan tok iku sapi. Coba iku meterane ditambahi lagi. Iya, paham. Saya harapannya seperti itu. Kalau dari kan Rizan? Kalau dari aku sendiri, kalau ini langsung harapan secara luas saja ya kalau dari aku ya. Harapanku nanti organisasi kita ini bisa lebih lebih difokuskan ke keterpelajarannya gitu. Karena selama ini saya rasa ya kurang tepat. Jadi karena kita kan organisasi pelajar ya. Cuma kalau kita tanya ke teman-teman yang lain yang mungkin belum tahu tentang IPNU, itu pasti mereka menganggap kalau kita ini organisasi yang fokus di bidang keagamaan. Karena kan kita terafiliasi dengan NU ya kan, dari namanya juga sudah NU. Ikatan Pelajar NU. Nah, tapi kan sebelum NU itu kita kan ikatan pelajar ya. Pelajar. Jadi saya rasa nanti saya harapannya kedepannya kita bisa lebih fokus ke bidang keterpelajaran itu, karena banyak hal yang masih kita bisa masuk di situ gitu loh. Banyak hal yang masih pelajar-pelajar ini belum dapatkan di sekolah, mungkin kita bisa masuk di situ. Iya. Jelas banget. Masih ada banyak hal yang belum ada di sekolahan. Ada banyak. Dan teman-teman saya rasa harus apa ya? Harus punya kesempatan untuk mempelajari banyak hal yang belum ada di sekolah itu gitu loh. Salah satunya wadah ya di IPNU itu tadi. Betul. Saya harapannya yaitu IPNU jadi wadah teman-teman untuk mencari pengalaman ataupun hal-hal yang belum tidak ada di sekolah. Yang belum ada di sekolah. Itu sih salah satu harapan saya ya. Depannya mungkin, tapi itu banyak yang akan kita lakukan kalau seperti itu ya. Banyak PR-nya. Banyak PR dengan kesibukan kita sendiri-sendiri ya. Betul. Karena kenapa kok saya berharap begitu? Karena sekarang ini ya nggak menutup mata, cuma kalau dilihat-lihat, kalau misal kegiatan kita cuma di keagamaan doang, sepertinya teman-teman sudah nggak relevan gitu loh. Generasi yang sekarang. Kita butuh kegiatan-kegiatan yang lebih relevan dengan teman-teman yang generasi sekarang gitu. Karena kemarin juga kan sempat kita bahas ya. Kita kan sempat ikut Jakong Matonnya rekan Jakong Matonnya Ikatan Sarjana NU, dan juga kita kemarin juga ada refleksi hari santri bersama PC, bersama pembina dan lain sebagainya. Dan dari dua perkumpulan itu
ada langsung. poin yang sama yang dibahas, yaitu kegiatan kita kalau cuma sama dengan kegiatan yang dulu, kita meneruskan kegiatan yang dulu tanpa kita sesuaikan, itu sudah nggak relevan untuk saat ini gitu. Jadi ada poin menarik yang satu poin yang sama disampaikan bahwa kegiatan kita harus lebih relevan lagi dengan generasi yang sekarang gitu. Karena kalau nggak gitu ya sebenarnya kita bakal kehilangan banyak-banyak kader berpotensi lah. Sepertinya ini episode satu kita ini sudah terlalu lama. Oh gitu. Semoga di episode 1 ini banyak yang menonton, Miss. Harapannya. Iya, amin ya. Semoga di episode perdana ini bisa memberikan insight yang sudah oke lah, meskipun kita rasa juga masih kita improve lagi. Banyak harus. Muka-muka gini kok pas delok rekaman iki gak ono sing salah omong, gak ono sing. Betul ya. Biasanya nek ngrungokne dhewe aneh. Kok pembahasan iki gak ono alure, Betul. kok ngambang. Gak apa-apa lah. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita beri nama podcast ini dengan Belajar Bicara. Oke. Cukup sekian, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang ingin komen-komen, saran atau masukan atau topik yang akan kita bahas selanjutnya, bisa komen di bawah. Oke, siap. Bye.